Halo sahabat UT, selamat berjumpa kembali bersama Mas Ritapen yang masih berbagi apa yang saya bisa agar kita sama-sama bisa, dan berbagi apa yang saya tahu agar kita sama-sama tahu. Seperti salam saya memberikan salam kepada teman-teman sahabat UT. Artinya hari ini saya akan membahas tentang sistem perkuliahan yang ada di UT. Hari ini saya akan membahas apa? Hari ini tanggal 7 Agustus 2021. Kalau kita melihat kalender akademiknya UT, nah biasanya bulan Agustus September itu disibukkan dengan registrasi mata kuliah, pembayaran mata kuliah, dan nantinya akan menunggu buku modul. Nah, hari ini saya akan membahas yang namanya buku modul. Mungkin teman-teman mahasiswa baru ataupun yang sekarang baru mau mendaftar belum tahu nih modul itu sebenarnya apa dan bentuknya seperti apa, dan nanti itu dipakai untuk apa. Oke teman-teman, akan kita bahas di sini. Teman-teman, modul itu sama dengan bahan ajar. Nah, di UT memberikan beberapa macam bahan ajar, baik yang offline atau online. Nah, bahan bacaan yang sifatnya online di UT itu sangat banyak teman-teman, yaitu ada bahan ajar digital, ada ruang baca virtual, ada di suakanya UT itu ada UT TV, ada bermacam-macam lah, banyak yang teman-teman bisa cek langsung aja nanti di webnya ut.ac.id. Di situ akan banyak katalog-katalog ataupun mungkin bahan ajar yang sudah disediakan oleh UT basis online. Nah, yang berbasis offline yaitu buku modul yang sifatnya buku modul cetak. Nah, bentuknya buku modul cetak itu seperti apa? Ini seperti di depan saya. Saya kasih contoh. Nah, ini teman-teman, ini contoh buku modul yang sudah saya beli, atau mungkin ketika kita registrasi mata kuliah, kita ini sekarang sudah wajib untuk membeli buku ini ya. Nah, teman-teman, inilah sebenarnya buku modul seperti teman-teman yang waktu masih SMA diberikan buku mata pelajaran. Nah, itu sama persis teman-teman, hanya ini lebih kecil dan lebih tebal mungkin dibandingkan buku-buku yang ada di SMA ya. Coba kita lihat bersama-sama. Nah, ini sangat tebal. Nah teman-teman, buku modul ini itu sebagai bahan ajar atau bahan pembelajaran atau bahan untuk teman-teman pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi bukan selama perkuliahan ya, tapi ini adalah bahan ajar yang dipakai selama satu semester. Nah, isinya apa saja? Yaitu yang terkait dengan materi-materi teman-teman. Gimana teman-teman? Sudah membayangkan bagaimana membaca buku setebal ini? Padahal ini termasuknya lebih tipis teman-teman. Ada yang lebih tebal lagi mungkin. Apa saja sih yang ada di sini teman-teman? Perlu ketahui bahwa di sini ada namanya tinjauan mata kuliah, kemudian ada kunci jawaban tes formatif, ada glosarium, ada daftar pustaka, ada rangkuman-rangkuman materi. Sebagai contoh misalnya modul 1 yang saya pelajari, modul 1 itu ada konsep dasar teknologi pendidikan. Nah, di sini ada pendahuluan, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, kemudian kegiatan belajar 3 dan sebagainya. Kemudian di akhir nanti ada sebuah rangkuman, kemudian ada tes formatif. Ini untuk latihan kita tentang pengetahuan materi yang sudah kita pelajari.
dan tentunya ada kunci juga, kunci jawaban tes formatif itu sudah ada. Kemudian ada namanya glosarium. Glosarium adalah istilah-istilah asing yang mungkin teman-teman tidak tahu. Di sini sudah ada artinya ya, glosarium. Kemudian ada daftar pustaka. Selain buku modul, teman-teman juga bisa akses di ruang baca virtual atau RBV-nya UT. Nah, RBV UT seperti apa sudah saya berikan videonya. Kemudian ada namanya bahan ajar digital. Bahan ajar digital itu sebenarnya sama seperti buku, hanya sifatnya online. Teman-teman kunjungi saja bahan ajar digital UT, juga sudah saya berikan videonya. Jadi teman-teman ketika perkuliahan di UT, teman-teman dituntut untuk belajar secara mandiri. Jadi gunakan kesempatan untuk mempelajari buku yang setebal ini, apakah dibaca semua ataupun mungkin dicari intisarinya. Kemudian teknik-teknik skimming yang bagus seperti apa, teman-teman cari saja metode-metode yang menurut teman-teman itu sesuai dengan kondisi dan situasi teman-teman saat ini, saat mengikuti perkuliahan. Nah teman-teman, teknik dalam mempelajari buku modul seperti ini, apakah teman-teman mau dibaca keseluruhan dari pertama sampai terakhir? Silahkan gunakan teknik-teknik yang menurut teman-teman ini adalah yang terbaik untuk mempelajari keseluruhan dari buku seperti ini, yang tebelnya juga lumayan dan yang jelas tulisannya juga kecil-kecil. Bagaimana teknik yang teman-teman pakai, silakan. Kalau teknik yang saya gunakan, mudah-mudahan teman-teman juga nanti bisa menerapkan, yaitu teman-teman silahkan misalnya pada pembelajaran modul 1 konsep dasar teknologi pendidikan, teman-teman cek di pendahuluan seperti ini. Di pendahuluan itu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini coba saya baca ya. Hanya ada dua, teman-teman. Setelah mempelajari modul 1, bila diberikan berbagai terminologi kunci teknologi pendidikan, Anda diharapkan dapat. Nah, teman-teman, kata kuncinya adalah setelah mempelajari teknologi pendidikan, Anda diharapkan dapat. Nah, cari kata-kata itu dan contohnya 1. Anda dapat menjelaskan sejarah singkat teknologi pendidikan dengan minimal 80% benar. Kemudian mendeskripsikan perkembangan divisi teknologi pendidikan dari tahun 1963 sampai 2018 dengan minimal 80% benar. Nah, kuncinya adalah seperti ini. Teman-teman yang harus misalnya modul 1 ini, yang perlu dipelajari hanya teman-teman sejarah singkatnya teknologi pendidikan apa, kemudian mendeskripsikan perkembangan definisi tersebut. Nah, jadi kuncinya di situ. Saya kasih contoh lagi, misalnya kita ke modul berapa ya? Bentar. Nah, kita ke modul 7. Modul 7 itu adalah aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Kalau teman-teman mau dibaca semuanya, silakan. Tidak ada larangan, teman-teman. Cuma yang perlu ditekankan adalah pada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran adalah ada dua juga, yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan. Ada dua ya. Karena apa? Tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari modul 7, bila diberikan contoh masalah pembelajaran dalam PJJ, Anda dapat 1. Mendeskripsikan, yang kedua menjelaskan. Menjelaskan sistem peluncuran PJJ, mendeskripsikan penerapan teknologi pendidikan dalam PJJ. Nah, ada dua teori. Nah, teman-teman tinggal dicari saja di belakang sini inti-intinya yang masuk ke dalam tujuan pembelajaran tadi apa. Jadi ini adalah teknik skimming menurut indikator yang ada di sini, yaitu tujuan daripada pembelajaran pada modul tersebut. Nah, seperti itu ya tekniknya. Kalau teman-teman baca semua ini ada beberapa lembar
tentunya teman-teman juga mungkin bosen atau apa ya, teknik yang dapat digunakan adalah teman-teman harus mengetahui pada modul tersebut itu tujuan pembelajarannya apa. Indikatornya atau kata kuncinya itu adalah setelah mempelajari modul titik-titik Anda dapat, nah itu teman-teman, kuncinya adalah di situ. Teman-teman di setiap buku sudah ada di sini, setiap buku modul juga sudah ada, dan untuk keseluruhan buku ini ada di lembar di depan, yaitu namanya adalah kompetensi. Di sini modul 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, sudah tertera semua. Teman-teman manfaatkan yang ini, jadi teman-teman tidak usah baca semua. Yang penting adalah teman-teman mengikuti alur yang ada di standar kompetensi di sini. Mengikuti tinjauan mata kuliah. Nah, saya kira itu teman-teman sedikit gambaran nih teman-teman ya. Ini boleh diikuti, boleh tidak, tapi ini hanya saran atau sedikit sharing pengalaman yang saya gunakan dalam mempelajari buku ini, karena saya juga tidak mungkin membaca buku ini dalam 1 minggu, atau buku 1 minggu itu ada 6 mata kuliah, dan berarti ada 6 modul yang akan saya baca, dan itu mungkin saya merasa juga kurang bisa. Jadi teknik-teknik yang dipakai adalah teman-teman cek tinjauan mata kuliah dan tujuan dari pembelajaran modul tersebut. Teman-teman, alangkah lebih baiknya jika teman-teman saat ini pada bulan Agustus ini sudah membeli buku, teman-teman cicil saja, pelajari buku tersebut. Jadi ini hanya sharing saja teman-teman ya, sharing yang apa yang sudah saya lakukan ketika menghadapi perkuliahan di UT. Baik, terima kasih teman-teman. Sedikit informasi tentang modul ya. Modul itu adalah bahan ajar yang ada di UT. Ada berbagai macam, ada online dan offline. Dan offline itu adalah salah satunya adalah buku modul cetak ini ya teman-teman. Kalau online sangat banyak, ada RPV, ada perpustakaan digitalnya UT, ada bahan ajar UT, ada e-book, ada radio TV, UT TV, dan macam-macam. Teman-teman kunjungi saja di webnya ut.ac.id. Semoga ini berkenan dan membantu teman-teman yang mempersiapkan perkuliahan di semester ini, dan terutama kepada teman-teman yang masih mahasiswa baru kebingungan dengan teknik-teknik apa sih yang akan kita hadapi dalam pembelajaran nanti. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video-video saya, tekan tombol like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe agar saya bisa membagikan sedikit-sedikit pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui ketika perkuliahan di UT. Nah, kita sama-sama belajar dan kita sama-sama berbagi apa yang saya bisa dan apa yang kita tahu. Mohon maaf jika ada tutur kata dan cara penyampaian yang kurang tepat. Saya minta maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.